welcome to my channel. Ini adalah video pertama aku, dan di video pertama ini aku ingin berbagi tentang informasi atau review usaha atau cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan, atau mungkin juga bisa dijadikan sebagai pekerjaan utama bagi teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan atau mungkin penghasilannya menurun selama pandemi COVID-19 ini. Sebelum lanjut, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share, mungkin ada teman-teman kita yang sedang membutuhkan informasi ini. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi yang pertama itu yang bisa teman-teman coba adalah membuka online shop atau jualan online. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mencoba, ini waktunya teman-teman mencoba. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk membuka sebuah online shop? Jadi kalau untuk jualan online atau online shop, teman-teman itu harus buat akun penjual dulu. Kalau ingin menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain sebagainya. Atau juga teman-teman bisa jualan melalui Facebook atau Instagram juga boleh. Nah, untuk jualan online sendiri, barang apa sih yang harus kita jual? Mungkin itu permasalahan utama yang teman-teman pikirkan. Nah, di masa pandemi yang sekarang ini, mungkin ekonomi orang banyak yang down. Jadi, kalau teman-teman mau jualan online, silakan utamakan kebutuhan primer atau sekunder ya. Maksudnya seperti kebutuhan bahan pokok atau pakaian, dan usahakan itu harganya yang tidak terlalu mahal. Nah, untuk tempat pembelian sendiri, teman-teman bisa cari di Shopee, bisa cari di Tokopedia yang sudah penjualnya grosiran atau harganya sudah harga grosiran. Teman-teman juga boleh pesan dari situ, atau teman-teman boleh gabung dari grup-grup jualan di Facebook seperti RKV atau Rumah Kebaya Vera dan lainnya. Jadi teman-teman bisa ngambil barangnya langsung dari situ, langsung bisa chattingan sama penjualnya dari situ. Nah, setelah kita dapat barang apa yang mau kita jual, biasanya permasalahan lain itu adalah modal. Nah, untuk jualan online ini sendiri, teman-teman nggak perlu modal yang cukup besar ya. Teman-teman bisa pilih menjadi seorang reseller ataupun dropshipper yang modalnya relatif murah ya. Kalau untuk perbedaannya apa sih reseller dan dropshipper? Kalau reseller dia membeli dalam jumlah tertentu ya, membeli dalam jumlah tertentu lalu dijual kembali. Nah, biasanya reseller untungnya lebih besar dari dropshipper. Kalau dropshipper sendiri, dia itu sama sekali nggak butuh modal. Dia itu hanya menjualkan barang dari supplier. Nah, kalau misalnya ada yang pesan, dia meneruskan pesanan ini ke supplier. Jadi yang ngirim barang itu pun si supplier sendiri. Jadi si dropshipper ini murni mendapatkan untung, tapi biasanya untungnya nggak bisa besar-besar banget ya. Soalnya kalau supplier jual ke reseller yang membeli dalam jumlah tertentu itu biasanya harganya lebih murah kayak gitu. Ada positifnya, ada negatifnya masing-masing. Ya, masalah yang ketiga biasanya supplier dari barang yang mau kita jual itu kita harus cari kemana gitu ya. Terutama di masa pandemi yang seperti ini agak susah keluarnya juga. Nah, yang saya sarankan teman-teman bisa cari supplier secara online juga. Bisa cari di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, cari penjual-penjual yang sudah menjual dalam jumlah besar dan juga menjual barang secara grosiran, harganya itu udah lebih murah dari yang lain. Terus teman-teman juga bisa gabung di grup jual beli online di Facebook yang paling besar seperti Rumah Kebaya Vera, dan juga ada Rumah Live Online dan lain sebagainya. Nah, di situ teman-teman bisa langsung tinggalin pesan untuk supplier supaya bisa tukar kontak dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang informasi
grup jual beli di Facebook itu, silahkan tinggalkan komen di bawah, tinggalkan nama Facebook juga boleh, atau komen juga boleh, nanti saya balas komennya. Nah, untuk teman-teman yang sudah memang profesinya sebagai pedagang sebelumnya, terutama pedagang yang menjual bahan pokok ya, sehari-hari, mungkin saran untuk teman-teman untuk boleh meningkatkan daya beli di sekitarnya, teman-teman boleh menyediakan jasa delivery. Nah, itu akan meningkatkan daya beli orang-orang di sekitar teman-teman untuk membeli dari tempat teman-teman gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Untuk teman-teman yang udah kuliah, atau mungkin juga yang masih SMA juga boleh, atau yang ada basic untuk mengajar, nah teman-teman bisa buka private online atau menyediakan jasa les online seperti itu. Nah, itu juga bisa menambah pemasukan teman-teman setiap bulannya, karena berhubung sekarang ini juga sekolah juga belum berjalan seperti biasanya, jadi teman-teman bisa menawarkan jasa pengajar atau private les itu secara online. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah yang bisa dikerjakan oleh semua orang adalah seperti keputusan yang saya ambil sekarang ini adalah menjadi seorang YouTuber. Nah, apa sih menariknya menjadi seorang YouTuber ya? Menjadi seorang YouTuber, kamu nggak perlu CV atau surat lamaran kerja atau pengalaman kerja. Kamu hanya perlu upload video sekreatif mungkin, dan kamu secara konsisten menguploadnya, dan kamu dapat kesempatan untuk bisa digaji oleh YouTube. Nah, usahakan untuk membuat video yang sekreatif mungkin, dan ya seperti yang sekarang saya coba ini. Dan kamu juga bisa buat video ini sebagai video eksperimen ya. Kamu boleh ikutin terus video di channel kita, karena kita channelnya memang betul-betul mulai dari nol. Nah, kalau kamu masih ragu-ragu untuk menjadi seorang YouTuber, kamu boleh jadikan video kita sebagai eksperimen ya. Kamu bisa ikutin perkembangannya bagaimana. Oke. Saya sekarang juga lagi berusaha ya untuk membuat sebuah channel. Saya terinspirasi dari beberapa channel baru yang saya review. Mereka cukup konsisten untuk mereview dan berusaha untuk mengupload video-video sekreatif mungkin, dan saya lihat mereka cukup berhasil. Jadi saya akan mencoba juga di sini, dan teman-teman juga boleh menjadikan video ini video eksperimen. Nah, jika kamu suka, tolong dukung channel ini, silahkan di subscribe, di komen, di like, dan di share. Oke. Sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.